wabarakatuh. Di sini saya Rianto Trikurniawan dari kelompok 3. Dari kelompok 3 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Rianto Trikurniawan dan teman saya Tova Disatya Wijatama Dewangkara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai user stories atau requirement dari user dari sistem kami. Nah, sistem kami ini membuat sistem booking fotografi berbasis web. Nah, ini ada beberapa requirement yang dibuat. Nah, yang pertama di sini ada user dapat melihat dan memilih paket yang tersedia. Jadi user itu pengennya saat masuk ke halaman webnya nanti, user dapat melihat dan memilih paket yang tersedia. Contohnya ada paket fotografi plus cetak foto, fotografi cetak foto plus soft filenya juga bisa. Terus yang kedua di sini ada user dapat melakukan pemesanan jasa foto. Maksudnya jika kita sudah jadi webnya, nah semisal udah dipublish, jadi user harus dapat bisa memesan jasa fotonya. Nanti kalau nggak bisa pesan kan berarti masih error sistemnya. Yang ketiga yaitu user dapat memilih fotografer. Nah, ini juga mungkin fitur yang unggulan yang dapat diunggulkan dari proyek kami. Jadi semisal ada user atau customer yang ingin memesan, dia juga dapat memilih fotografernya. Jadi nanti saat memilih jasa nih, sudah memilih paket, nah nanti juga ada pilihan untuk memilih fotografernya siapa. Lalu yang keempat, ada user dapat menentukan tanggal booking. Nah, jadi nanti si customernya atau user dapat menentukan sendiri dia mau tanggal berapa bookingnya, mau sehari, 2 hari, atau 3 hari. Nah, itu nanti tergantung usernya sendiri. Yang kelima yaitu user dapat melihat jadwal foto. Nah, di sini maksudnya jadi saat masuk ke halaman web, nanti si user itu dapat melihat jadwal dalam 1 bulan itu atau bulan kedepannya lah, dapat melihat tanggal berapa jadwal booking foto itu bisa dipesan. Maksudnya belum ada slot yang memesan pada hari itu. Nah, yang keenam ini ada user bisa melakukan pembayaran lewat transfer. Nah, kan kebanyakan masih kalau fotografi ini membayarnya cash ya. Jadi di sini kami mengupayakan supaya dapat melakukan pembayaran lewat transfer supaya memudahkan penggunanya juga dan pemilik fotografinya juga. Itu yang ketujuh, ada user dapat melihat progres pemesanan. Nah, di sini maksudnya seumpama kita pesan kan nggak mungkin kan sekali pesan langsung tahu-tahu jadi. Nah, maksudnya kita dapat melihat progresnya, misal pesan tanggal sekian, nah nanti acara tanggal sekian kan kita udah foto-foto. Nah, habis itu kan ketika mau cetak nanti dikasih update progresnya, nanti misal masih masuk editing atau masih apa gitu, jadi nanti akan diupdate terus. Terus yang ke-8 ada sistem harus terintegrasi. Nah, di sini mungkin semisal si jasa fotografinya ini ada cabang-cabangnya, harus saling terintegrasi menjadi satu. Jadi seumpama di cabang ini fotografinya sudah kepakai atau slotnya udah penuh, nah di cabang yang ini juga harusnya nggak bisa pesan soalnya di sini udah penuh. Lalu yang ke-10, webnya harus responsif. Nah, maksudnya di Android, di laptop atau di tablet harus selalu ngikutin itu sesuai layarnya responsif, terus nggak bikin pusing penggunanya. Terus yang ke-11 harus adanya fitur laporan. Nah, di sini sebenarnya juga berguna buat yang punya jasa fotografinya. Jadi setiap bulan itu jelas ada laporannya, uangnya masuk berapa, terus yang order juga berapa, jadi harus ada laporannya supaya jelas. Lalu yang ke-12 adanya kategori atau paket, hampir sama kayak yang tadi. Jadi ada kategori, misal ini wedding kategorinya, atau traveling, atau
ya jobdesk apalah, wisuda atau apa gitulah dan sebagainya. Nah terus yang terakhir ini ada tema pemotretan. Nah semisal ada wedding nih, kita temanya mau princess, nah nanti kita sesuaiin fotonya di mana, terus semisal dari suka olahraga nih, kita cari tempatnya yang sesuai lah sama mereka. Sama suka sepak bola, nah mungkin bisa di stadion atau di mana gitu. Nah itu dulu untuk user story atau requirement analisisnya dari sistem kami. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai use case diagram yang sudah kami buat, yaitu yang pertama mengenai use case diagram manager. Nah, di sini manager bersifat sebagai aktor atau disebut sebagai aktor. Nah, lalu manajer itu bisa membuat akun untuk pegawai. Maksudnya itu akun untuk masuk ke sistem webnya tadi. Lalu yang kedua, manajer dapat melihat laporan transaksi. Jadi transaksi tiap hari, tiap bulan itu dapat dipantau langsung oleh manajernya lewat webnya tadi. Yang ketiga, manajer dapat melihat data pelanggan. Lalu yang keempat dan terakhir, manajer juga dapat melihat data pegawainya sendiri yang ada di web tadi. Nah, di sini selanjutnya ada use case diagram booking. Di sini ada dua aktor, yaitu ada aktor customer dan aktor karyawan. Nah, saat akan melakukan booking, customer ini harus login terlebih dahulu ke sistem webnya. Lalu yang kedua, customer akan melihat paket foto yang ada di halaman webnya. Terus yang ketiga, customer mengecek tanggal yang tersedia. Jadi dia bisa melihat tanggal yang seumpama tanggal 5 udah penuh, dia bisa cari tanggal yang lain dulu. Lalu yang keempat, customer memesan paket foto. Yang kelima, customer mengecek fotografer yang tersedia. Lalu dari situ yang keenam, customer dapat memilih fotografer. Jadi dia bisa memilih fotografer yang customer suka. Lalu yang ketujuh, customer akan mengupload bukti pembayaran. Nah, di sini karyawan akan memvalidasi pembayarannya. Nah, selanjutnya ada use case diagram cek status. Di sini ada 4 aktor, yaitu ada aktor karyawan, aktor customer, aktor fotografer, dan aktor editor. Nah, di sini customer akan melakukan cek status, maksudnya progres pemesanan. Lalu karyawan akan memberikan notifikasi. Lalu di sini fotografer akan memberikan laporan kepada karyawan. Karyawan akan mengupdate status atau sesuai dengan laporan fotografer tadi. Lalu editor juga akan memberi laporan kepada karyawan. Setelah itu karyawan kembali akan mengupdate status atau progres yang sudah diberikan oleh editor tadi. Ya, untuk use case sampai di sini. Nah, ini yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram dari sistem kami. Mari kita lihat. Nah, sini yang pertama ada activity diagram pesan atau booking, yaitu ada bagian pelanggan dan karyawan. Lalu dari start step, yaitu dimulai dari pelanggan melakukan aktivitas login. Habis itu pelanggan juga melakukan aktivitas melihat paket foto, lalu melakukan atau mengecek tanggal yang tersedia. Nah, di sini ada decision. Semisal tanggalnya tidak tersedia, mungkin bisa langsung tidak tersedia, langsung end state, artinya
aktiviti diagram selesai. Jika ya, maka akan lanjut, yaitu melakukan aktivitas menentukan tanggal foto, lalu memilih paket foto, kemudian dilanjutkan dengan memilih fotografer, lalu memesan paket foto, kemudian membayar pesanan paket foto, lalu melakukan aktivitas upload bukti pembayaran. Nah, sekarang akan terhubung ke bagian karyawan, yaitu akan melakukan validasi bukti pembayaran. Nah, di sini lalu end state atau activity diagram pesan atau booking sudah selesai. Nah, selanjutnya ada activity diagram update status. Nah, di sini ada pelanggan, karyawan, fotografer, dan editor. Di sini start state dimulai dari karyawan, yaitu karyawan akan melakukan aktivitas update status pembayaran. Nah, langsung pindah ke pelanggan. Pelanggan akan melakukan cek status pembayaran, kemudian melakukan aktivitas melakukan pemotretan, lalu akan pindah ke bagian fotografer. Fotografer akan melakukan aktivitas menyelesaikan pemotretan, kemudian fotografer juga melakukan aktivitas melaporkan pemotretan tadi, dan pindah ke bagian karyawan akan mengupdate status pemotretan karyawannya tadi aktivitasnya. Lalu di bagian pelanggan akan mengecek status pemotretannya. Nah, di sini ada start lagi dari editornya. Di editor ini melakukan aktivitas editing, lalu melakukan aktivitas menyelesaikan editingnya. Lalu jika sudah, editor juga akan melaporkan penyelesaian editing yang akan mengirim update ke karyawan, yaitu melakukan aktivitas update status editing. Kemudian karyawan meneruskan ke pelanggan, yaitu melakukan aktivitas cek status editing, dan ada end state atau diagram activity diagram ini sudah selesai. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai state machine diagram. Nah, di sini yang pertama ada state machine login, yaitu dari start state-nya nanti akan langsung masuk ke state login. Nah, di sini akan melakukan aktivitas yaitu memasukkan username dan password. Nah, setelah itu akan langsung transition ke state kedua. Setelah memproses username dan password akan masuk ke state validasi. Nah, di sini akan melakukan aktivitas validasi username dan password. Nah, misal terjadi kesalahan username atau password, maka akan masuk ke state gagal. Nah, di sini akan dikonfirmasi lagi, lalu akan dikembalikan lagi ke state login untuk meminta username dan password baru yang benar. Nah, jika tadi di state validasi data valid atau berhasil, maka akan langsung lanjut ke state beranda web dan melakukan aktivitas melihat paket foto yang tersedia, lalu end state atau selesai. Nah, di sini dilanjutkan ke state matching manager register, maksud saya, yang dari start state lalu masuk ke state registrasi. Di sini melakukan aktivitas klik tombol registrasi, lalu akan muncul form registrasi dan masuk ke state isi form. Di sini kita akan mengisi biodata kita, terus akan ada proses validasi dan masuk ke state validasi. Di sini akan ada aktivitas periksa kelengkapan datanya. Jika data yang diinputkan belum lengkap, lalu masuk ke state belum lengkap dan akan dikonfirmasi lagi dan akan dikembalikan ke dan disuruh melengkapi data dan kembali ke state isi form. Jika tadi divalidasi datanya sudah valid atau sudah lengkap, maka akan ke state simpan data, lalu akan melakukan aktivitas data disimpan, lalu end state atau berakhir. Nah, selanjutnya di sini ada state machine booking dari start state lalu login. Nah, di sini semisal belum punya akun, harus masuk ke state buat akun dulu, lalu akan jika
jika sudah punya akun akan lanjut ke state melihat paket foto. Nah, setelah itu akan masuk ke state pilih tanggal pemotretan. Di sini ada self transition, maksudnya jika tanggalnya penuh maka disuruh memilih tanggal yang masih tersedia. Lalu jika tanggal yang dipilih tersedia, masuk ke state pilih paket foto. Setelah itu langsung masuk ke state pilih fotografer. Nah, di sini terjadi self transition lagi. Jadi untuk memilih fotografer yang tersedia saja. Jika sudah memilih fotografer, maka akan langsung masuk ke state pesan paket foto. Jika sudah, masuk lagi ke state bayar pesanan. Nah, di sini jika dalam waktu 24 jam belum mengupload atau belum membayar pesanan, maksud saya, nanti booking akan langsung masuk ke state booking dibatalkan secara otomatis oleh sistem dan ke state atau berakhir. Nah, setelah bayar pesanan, kita harus mengupload bukti pembayaran. Masuk ke state upload bukti pembayaran, terjadi self transition lagi. Kalau upload buktinya gagal, harus diulang lagi sampai berhasil. Setelah upload sukses, maka akan masuk ke state verifikasi pembayaran, langsung masuk ke state cetak bukti booking, lalu end state atau berakhir. Nah, di sini ada state machine order status. Dari start state, jika pembayaran terverifikasi maka akan update status pembayaran. Lalu jika sudah siap pemotretan, akan masuk ke state pemotretan berlangsung. Setelah itu pemotretan selesai, maka akan masuk ke state update status pemotretan. Setelah itu jika sudah siap editing, maka akan masuk ke state lakukan editing. Setelah itu jika editing selesai, maka akan masuk ke state update status editing. Jika sudah siap cetak, maka akan masuk ke state cetak fotonya tadi. Jika cetak foto sudah selesai, maka masuk ke state update status cetak foto. Lalu jika sudah ada notifikasi, langsung masuk ke state kirim dan end state atau selesai. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai sequence diagram, yaitu yang pertama ada sequence diagram login. Di sini ada satu aktor yaitu customer. Ada 3 left line, yaitu ada login, data user, dan menu. Nah, yang pertama di sini dari aktor customer akan call message atau memanggil pesan, yaitu untuk isi username dan password. Nah, sampai ke left line login, nanti akan call message lagi, yaitu ke data user, yaitu untuk data usernya. Setelah itu di left line data user akan ada recursive message validasi user untuk validasi user. Lalu selanjutnya jika usernya salah, maka dari data user nanti akan return message ke login, yaitu username dan password salah. Dari login nanti juga akan return message ke customer, yaitu pesan username dan password salah. Nah, jika saat validasi user benar, maka akan call message menampilkan menu utama ke left line menu. Nah, dari left line menu akan return message lagi ke data user, yaitu menampilkan menu utama. Dari data user akan return message lagi menampilkan menu utama ke login. Nah, dari left line login baru ke customer, nanti akan return message menampilkan atau menu utama tampil, maksud saya. Nah, selanjutnya adalah sequence diagram booking. Di sini ada 2 aktor dan 3 left line, yaitu ada aktor customer dan karyawan, dan ada left line menu utama, halaman pemesanan, dan database. Nah, pertama dari aktor customer nanti akan call message login berhasil, langsung masuk ke menu utama. Setelah itu akan call message, yaitu klik halaman pemesanan ke left line halaman pemesanan. Setelah itu nanti ada return message ke customernya menampilkan halaman pemesanan. Jadi customer akan call message lagi ke halaman pemesanan, yaitu input tanggal pelaksanaan foto. Di halaman pemesanan nanti ada self message, yaitu
cek ketersediaan tanggal, dan setelah itu akan return message lagi ke customer tanggal tersedia. Dari customer akan call message lagi, pilih paket foto, lalu dari customer juga akan call message, pilih fotografer. Nah, dari left line halaman pemesanan nanti akan call message ke database, simpan data pemesanannya tadi. Dari halaman pemesanan akan return message ke customer, cetak invoice pembayaran. Nah, untuk karyawannya sendiri nanti yang pertama, jika karyawan login berhasil akan masuk ke menu utama. Setelah itu akan call message lagi, klik halaman pemesanan, masuk ke halaman pemesanan, lalu akan call message ke database, ambil data pemesanannya. Dari database ada return message ke halaman pemesanan, kirim data pesanan. Lalu dari halaman pemesanan akan return message ke karyawannya, tampilkan data pesanannya tadi. Setelah itu dari karyawan akan call message ke halaman pemesanan untuk konfirmasi pembayaran. Setelah itu dari halaman pemesanan akan call message, simpan data konfirmasi dan ambil data pembayaran dari database. Lalu akan dari database ada call message, kirim data pembayaran. Setelah itu ada return message dari halaman pemesanan ke customer, yaitu menampilkan status pembayaran. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai kelas diagram, yaitu yang pertama ada kelas diagram login. Di sini ada kelas user, pelanggan, user account, database, dan login. Di kelas user ada beberapa atribut, di antaranya ID user, username, password, nama, email, level, dan status. Berikut dengan tipe data yang bisa dilihat. Di login ada atribut username dan password dengan tipe data juga yang dapat kita lihat sama-sama. Nah, maksudnya di sini yaitu login ini kelasnya berintegrasi dengan database, jadi mereka saling berhubung. Jadi saat melakukan login itu juga terkoneksi dengan database. Nah, di sini user account juga berintegrasi dengan database. Juga di sini ada pelanggan juga berintegrasi dengan user account atau digunakan oleh user account. Dan pelanggan ini juga saling terhubung dengan user. Nah, selanjutnya kelas diagram booking atau bayar. Di sini ada 6 kelas, yaitu ada user, karyawan, pelanggan, pemesanan, paket foto, dan pembayaran. Di kelas user ada ID user, ada atribut ID user, username, nama, email, password, level, status. Nah, untuk operasinya ada get user, update user, add user, save user, dan delete user. Di karyawan ada atribut ID karyawan, username karyawan, nama karyawan, jabatan, alamat karyawan, nomor telepon karyawan, dan email karyawan. Dengan operasi ada get karyawan, save karyawan, delete karyawan, update karyawan, dan add karyawan. Di kelas pelanggan ada atribut ID customer, username customer, nama customer, email customer, nomor identitas, alamat customer, dan nomor telepon customer. Nah, untuk operasinya ada get customer, save customer, update customer, delete customer, dan add customer. Di kelas pemesanan ada atribut ID order, nama paket, tanggal order, kode fotografer maksud saya, lokasi event, status order, nama customer, dan jumlah bayar. Dengan operasi get info pemesanan, save data, cancel order, add order, hitung pembayaran, dan update status order. Di kelas paket foto ada atribut ID paket foto, nama paket foto, harga paket foto, dan keterangan paket. Dengan operasi di situ ada get paket, update paket, add paket, save paket, dan delete paket. Dan di kelas pembayaran ada atribut ID bayar, nama customer, tanggal bayar, kode order, bukti bayar, status bayar, dan keterangan bayar. Dengan operasi yaitu upload bukti bayar, update status bayar, hitung pembayaran, dan cetak kwitansi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai deployment diagram, yaitu
Yang pertama ada deployment diagram login. Nah, di sini ada 3 node, yaitu node desktop customer, node computer server atau sistem, dan node database. Nah, ketiga node ini saling berasosiasi atau saling terhubung. Di node desktop customer terdapat komponen user interface, terus di computer system ada komponen verifikasi data, dan di database ada komponen MySQL. Nah, sebagai implementasi atau wujud dari user interface tadi, di node desktop customer ada register form dan login form. Nah, di sini misal kita mau login dari user interface saat memasukkan data diri, nanti akan lanjut ke komputer server atau sistem untuk verifikasi data. Nah, verifikasi datanya itu diambil dari MySQL apakah benar atau salah, seperti itu. Nah, untuk di sini untuk deployment diagram sistemnya ada 3 bagian, yaitu untuk user client atau employee atau server atau user client untuk customer. Nah, untuk user client atau untuk pegawai employee itu ada browser, yaitu untuk login, user info, konfirmasi order, update status order, dan logout, dan terhubung ke server menggunakan HTTPS port 443 di application server. Nah, itu execution environment-nya yaitu pakai PHP. Untuk komponennya aplikasi booking fotografinya ada login atau registration authentication, logging order, notifikasi, pembayaran, dan untuk komponennya ada database connection, dan di bawahnya juga ada database server dengan MySQL database. Nah, untuk user client customer atau pelanggan ada login registration, user info, order, upload bukti pembayaran, status order, cancel order, logout. Juga terhubung ke server menggunakan HTTPS port 443.